얘기잖아 악재를 계속해서 브라보! 그러니까 검찰 간에 유착행위가 있었다는 말씀이십니까? 적인 질문은 서면으로 해주십시오. 지금부터 홍차영 대표님에 대해 Selesai berbicara di hadapan media, Vincenzo dan Hong Chae-yun pun kemudian meninggalkan mereka semua. Dalam sebuah percakapan antara Jang Junwo dan Jang Seo, terungkap bahwa Jang Junwo sedang merencanakan sesuatu untuk menghancurkan Vincenzo. 그러면 더 빨리 처리했어야 되는 거 아닙니까? 내가 빈센조를 처리하는 순간은 Sementara itu, Vincenzo dan Hong Chae-yun yang berada di sebuah bar juga tengah mencari cara untuk mencari tahu siapa bos sebenarnya dari Bubble Group. Vincenzo meyakini bahwa mereka pasti akan meninggalkan jejak setelah serangan mereka beberapa kali. Dan kali ini, bos Bubble mereka sebut dengan sebutan Babo. 바보. Di kamarnya, Vincenzo akhirnya mengetahui mengapa ibunya mengirim dirinya ke panti asuhan waktu itu. Berdasarkan riwayat penyakitnya, diketahui bahwa sang ibu menderita kanker tepat di tahun yang sama saat ibunya mengirimnya ke panti asuhan. 폐암을 선고받았던 땐 진짜 병 때문에 날 버린 거였어? Bersamaan dengan itu, para penghuni plaza diam-diam sedang menjalankan misi mereka mencari keberadaan emas di Plaza Gumga. Di firma hukum Musang, Jang Junwo dikejutkan dengan berita bahwa Dr. Jill memutuskan kontrak dengan mereka dan meminta perlindungan dengan seorang jaksa yang bernama Chung In-kok. 남동부지검 정인국. Yang mana jaksa itu adalah jaksa yang sempat dipindah tugaskan ke Mokpo yang selalu mengincar Bubble Group dari sejak ayahnya memimpin Bubble Group. Dan tak lama berselang, Dr. Jill menelpon Jang Junwo dan meminta sejumlah uang senilai 30 juta won. Jika tidak, maka ia akan membongkar kasus Jang Junwo yang telah membunuh ayahnya dan identitasnya akan segera terbongkar. Tidak ada pilihan lain, Jang Junwo pun akan mengirimkan uangnya setelah ia selesai menyiapkannya. 8천만 달러를 네, 원장님. 연락드릴게요. Di sisi lain, Vincenzo dan Hong Chae-yun akhirnya mendapat data tentang saudara dari Jang Seo yang bernama Henry Jang yang tinggal di Amerika Serikat. Namun ada sedikit yang mengganjal, di mana selama 15 tahun Henry Jang tidak pernah sekalipun kembali ke Korea. Itu berarti saat kematian ayahnya pun ia tidak melihatnya, dan itu sangatlah tidak mungkin. Seusai membicarakan itu, Hong Chae-yun pun mendatangi Ibu Oh di rumah sakit. 빈센조 변호사님이 다 하신 빈센조 변호사님이 부담하시는 거예요. Saat seorang dokter datang menanyakan keadaan Ibu Oh yang tidak ingin diberi obat dikarenakan mengeluh mual saat diberi obat, tiba-tiba Vincenzo datang dan mempertanyakan kredibilitas sang dokter yang tidak menyadari bahwa mualnya Ibu Oh dikarenakan makanan yang diberikan tidak pernah dimakan. Tidak hanya itu, Vincenzo juga memarahi Ibu Oh yang tidak mematuhi perintah sang dokter. Meski dimarahi, Ibu Oh malah merasa senang. Hal itu pun sedikit membuat Hong Chae-yun semakin penasaran. 무섭기는 한데 기분은 좋네요. Sementara itu, Direktur Jang Seo mengabarkan kepada Jang Junwo bahwa Bang Tae-san dan Bang Dong-gil menolak kerjasama yang ditawarkan Bubble Group, sehingga Jang Junwo merencanakan pertemuan dengan pihak kejaksaan Nangdo. 전략실리 실장 연구를 Di sana, pihak kejaksaan yang menganggap kerjasama mereka tidak lebih hanya sebatas kontrak membuat pihak Bubble Group sedikit tersinggung. Terlebih, Jang Junwo yang mendengar percakapan mereka dari hubungan telepon dengan Jang Seo. Hingga pada akhirnya, Jang Junwo yang sangat marah dan merasa dipermainkan melakukan hal gila seperti ini. Di saat yang bersamaan, kediaman Vincenzo kedatangan dua pria yang tak diundang. Beruntung hal itu diketahui oleh Pak Lee dan istrinya, hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Meski sempat melumpuhkan mereka, namun akhirnya para penyusup itu berhasil kabur setelah memberi semprotan gas kepada Pak Lee dan istrinya. Sementara itu, Vincenzo dan Hong Chae-yun yang menemui para keluarga korban Bubble Group tengah diamati oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan benar saja, saat Hong Chae-yun telah berada di rumah, ia dikejutkan dengan keberadaan seseorang yang akan mencelakainya. Namun tiba-tiba Vincenzo yang sedari awal telah menyadari keberadaan orang yang membuntuti mereka seketika itu menghajar mereka semua. Namun apesnya, mereka semua berhasil kabur tanpa mendapat informasi siapa pelaku di balik penyerangan itu. 바벨 아니면 우상일 텐데. 칼로 배를 쑤시거나 아니면
Hong Cha-yun yang berencana akan menginap di hotel malam itu merasa tidak tenang dikarenakan semua orang yang ia temui terlihat mencurigakan. Sementara itu, Vincenzo yang telah tiba di kediamannya dihampiri penghuni plaza yang terluka ulah dari para penyusup. Namun Vincenzo yang sudah mengetahui bahwa hal itu akan terjadi menanggapinya dengan santai. 감사합니다. Namun tak lama kemudian, Vincenzo yang sedang bersantai dikejutkan dengan kedatangan Hong Cha-yun yang berniat akan menginap di sana malam itu. Namun dikarenakan kamarnya telah diacak-acak oleh seekor burung yang ia beri nama Insagi, akhirnya mereka berdua pun harus tidur di ruang tamu. 오늘만 신세 좀 질게요. Keesokan paginya, Vincenzo dan Hong Cha-yun dikejutkan dengan sebuah berita meninggalnya seorang jaksa akibat mengemudi saat mabuk, yang mana itu adalah asisten dari jaksa Hwan. Mendengar berita itu dan kejadian semalam membuat Hong Cha-yun sedikit merasa khawatir bahwa akan banyak orang lagi yang akan mati. 점점 피 흘리는 사람들이 늘어날 것 같네요. Di sisi lain, Jang Junwo tengah mengirim seseorang untuk menyelidiki jati diri Vincenzo, dan saat yang bersamaan, Jang Eun-seo mengutarakan bahwa ia mengirim seseorang untuk menyerang Vincenzo dan Hong Cha-yun, yang seketika itu membuat Jang Junwo sangat marah. Hingga kemudian ia pun menelpon Hong Cha-yun untuk mengetahui kondisinya. Namun betapa terkejutnya Jang Junwo mengetahui bahwa Hong Cha-yun menginap di kediaman Vincenzo. 거기 선배 집 맞아요? 여기서 잤어. Sesaat kemudian, Vincenzo yang ingin mencari tahu keberadaan Babo mengamati pergerakan Jang Eun-seo yang ternyata dikawal oleh satuan pengawal khusus, yang membuat akhirnya Vincenzo menyadari bahwa titik lemah sang bos adalah Jang Eun-seo. Dan di saat yang bersamaan, Pana mendapat kabar bahwa Dr. Jill dan rumah sakitnya mendapat penjagaan ketat dari kejaksaan yang bernama Chung In-kook. Dan seketika itu, Hong Cha-yun pun menelpon sang jaksa, dan saat itu juga Vincenzo mendapat kabar dari Pak Cho bahwa ia telah mendapatkan iris mata dari sang pemilik emas. Atas hal itu, Vincenzo dengan segera membujuk para biksu agar mau segera pindah. Namun sang biksu yang juga mengetahui keberadaan emas di Plaza Gunga menolak dan berencana akan berjuang bersama Vincenzo untuk mempertahankan Plaza Gunga. 우리에게 용기와 깨달음을 주셨습니다. 그렇다면 혹시 Di firma hukum Musang, Han Seo yang mengetahui sepak terjang dari Jang Junwo mulai merasa khawatir bahwa mereka sedang dalam bahaya. Pengacara Cho yang juga sebenarnya menyadari hal itu, namun apa boleh buat, mereka telah terlanjur berada di dalamnya. Dan tiba-tiba Jang Junwo datang dan memerintahkan pengacara Choi untuk menyampaikan pesannya kepada jaksa Kwan. Dan setelahnya inilah yang terjadi. 전해줄래요? 말씀하십시오. Bang Dong-gil dan Bang Tae-san yang sebelumnya menolak kerjasama dengan Bubble Group mendapat tuduhan pelanggaran pasar modal. Vincenzo dan Hong Cha-yun yang mendengar berita itu menyadari itu semua adalah perbuatan dari Bubble Group. Namun tak lama kemudian, Hong Cha-yun mendapat telepon dari Jaksa Chung untuk mengajaknya bertemu. Dalam pertemuannya, terlihat bahwa Jaksa Chung adalah jaksa yang memihak keadilan. Di sana, Jaksa Chung juga mengungkapkan bahwa Dr. Jill meminta perlindungan hukum dan sebagai imbalannya, ia akan membongkar kolusi yang dilakukan oleh Bubble Group. Namun di sana, Jaksa Jung terkejut mengetahui bahwa ada seseorang yang lebih berpengaruh di balik Direktur Jang Eun-seo. Hal itu pun membuat Jaksa Jung mengingat kembali kalimat yang keluar dari mulut Dr. Jill yang menyebut anak dari pendiri Bubble dengan sebutan anak-anak yang berarti lebih dari satu, dan itu menguatkan kecurigaan Vincenzo dan Hong Cha-yun. Vincenzo kemudian menawarkan Jaksa Jung untuk melakukan sebuah investigasi jebakan kepada Dr. Jill. Namun Jaksa Jung yang taat akan aturan menolak melakukan hal itu. Sisi lain, di sebuah tempat terlihat seseorang yang tengah mengamati pertemuan mereka, yang mana itu ternyata adalah orang suruhan dari Jang Junwo. Keesokan harinya, Jang Junwo terlihat melakukan telekonferensi dengan salah seorang yang bernama Jason, yang mana ternyata ia adalah pemasok bahan baku narkotika ke Bubble Group, dan mereka berencana akan menjadikan Korea menjadi negara peredar obat nyeri berbahan narkotika. Di sisi lain, Jang Eun-seo memastikan kembali bahwa RDU 90 akan diproduksi ulang dalam jumlah yang sangat besar, dan terungkap setelah Bang Dong-gi dan Tae-san mendapat ultimatum dari Bubble Group, akhirnya mereka bersedia berinvestasi dengan Bubble Group. Dan itu menjadi awal kebangkitan Bubble Group kembali. Hong Cha-yun yang mengetahui itu menjadi sangat kesal, di mana setelah pengorbanan ayahnya, RDU 90 muncul kembali ke permukaan. Dan tiba-tiba Jaksa Jung memberi kabar kepada Hong Cha-yun bahwa ia menyetujui rencana mereka untuk melakukan investigasi jebakan kepada Dr. Jill. 혐의를 하나씩 부인하고 있습니다. 깔끔하게
꼼꼼하게 설계하는 게 저희 전문입니다. 플랜 A로 가죠. Dan di malam harinya, saat mereka akan melancarkan aksinya, hal yang tak beres menyambut mereka di kediaman Dr. Jill, yang mana di sana sama sekali tidak terlihat seorang pun yang menjaga kediaman Dr. Jill. Dan benar saja, saat mereka masuk ke dalam rumah, mereka menemukan para penjaga yang telah tewas terbunuh. Begitu juga dengan Dr. Jill. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, tiba-tiba Hong Cha-yun mendapat pesan yang menyatakan bahwa para keluarga korban Bubble Group berencana menghabisi hidup mereka. 우리가 늦었네요. 죄송합니다. 이해해 주시길 바랍니다. Dan akhirnya di pagi hari mereka telah ditemukan tewas dalam sebuah van di sebuah lahan sepi. Saat Hong Cha-yun dan Vincenzo berduka, pengacara Choi, Han Seung, Jang Seo, dan Jang Junwo tengah menikmati kemenangan mereka. Vincenzo dan Hong Cha-yun yang datang ke lokasi kejadian begitu sangat geram atas perbuatan dari Bubble Group. Jaksa Jung yang juga baru mengetahui kejadian itu di pagi hari tidak bisa berbuat banyak, dan yang mana semua itu telah direncanakan matang-matang oleh Jang Junwo berbekal penyelidikan yang dilakukan oleh Jang Seo. 바벨작 창고 불탔던 거 기억들 하시죠? Dalam amarahnya, Vincenzo membayangkan lagi bagaimana ia dulunya yang begitu sangat mudah membunuh musuh-musuhnya. Di kantor kepolisian, Hong Cha-yun mendatangi detektif yang menangani kasus kematian yang baru saja terjadi, dan benar saja kasus itu dinyatakan kasus bunuh diri. Hong Cha-yun yang meminta untuk dilakukan otopsi ulang, namun sang detektif menolak dan menantang mereka melakukan apa saja yang mau mereka lakukan. Mendengar itu, seketika Vincenzo membawa Hong Cha-yun pergi. 쓰기 전에요. 이게 자살한 사람들 표정이에요? 그냥 신청하라고! 이 양반이 정말! Mereka yang mendatangi kamar jenazah menyadari bahwa permintaan mereka tidak akan dikabulkan penyidik. Untuk itu, Vincenzo bertekad akan menghukum mereka dengan caranya sendiri. Hal itu pun mendapat dukungan dari Hong Cha-yun yang mengatakan bahwa yang dibutuhkan oleh para korban bukanlah pengacara. 필요한 사람은 변호사가 아니라는 거. 죄책감 접어두고 Di sisi lain, di kantor kepolisian terjadi percakapan antara dua penyidik yang membenarkan bahwa mereka telah menyingkirkan segala barang bukti dan tinggal menunggu Wusang mengirimkan uangnya. 그러니까 배달하라고. 준석. Di Plaza Gungga, para penghuni yang geram atas berita kematian para korban mulai menyadari bahwa mereka lah yang selama ini yang selalu menghalangi pihak Bubble untuk merobohkan plaza, dan bisa jadi target berikutnya adalah mereka. Hal itu pun membuat para penghuni plaza sedikit khawatir. Di firma hukum Wusang, Han Seung yang lagi-lagi trauma akan kejadian pembunuhan yang dilakukan Jang Junwo di hadapannya membuatnya semakin takut akan mati. Pengacara Choi kemudian mengingatkannya bahwa mereka telah mengetahui identitas dari Jang Junwo. Itu berarti bahwa mereka tidak mempunyai jalan lain. 딱 넣고 있는 거야. Di firma hukum Japuragi, Vincenzo menegaskan kepada Hong Cha-yun bahwa ia akan membunuh semua orang yang terlibat dalam kematian keluarga korban Bubble Group, dan meminta Hong Cha-yun untuk tidak melarangnya meski ia harus melanggar janjinya. 진짜 보스 빨리 찾죠. 바로 죽일 거예요. Dan saat itu juga, Vincenzo mencari keberadaan dua penyidik yang menangani kasus itu, dan ditemukanlah mereka sedang berada di sebuah tempat biliar untuk mengambil uang bayaran dari Wusang. Vincenzo yang melihat mereka, kemudian inilah yang ia lakukan. 아이, 또 상관하지 말고 가시죠. 에? Penyidik yang telah tertangkap kemudian diminta untuk keluar dari kantor kepolisian dan memberikan mereka hasil investigasi yang sebenarnya. Jika tidak, maka mereka akan menjadi buronan dari Satuan Audit Provos. 넘기면 너희 둘 다 사직서네. Di sisi lain, Han Seung secara khusus membuat pertemuan dengan Jang Seo. Di sana, Han Seung yang tidak tahan lagi dengan perbuatan Jang Junwo membujuk Jang Seo untuk menjadi satu-satunya pemilik Bubble Group. Meski sempat menolak, namun Jang Seo termakan oleh bujuk rayu dari Han Seung. 모시면서 느낀 소외랄까. 그 나는! 명미라고
Sementara itu, Pak Choi yang menemui Vincenzo tampak kesal dikarenakan Vincenzo terlalu sibuk dengan bubble group dan melupakan emas di Plaza Gumga. Sehingga karena hal itu membuat Pak Choi gelap mata dan melakukan dengan caranya sendiri, di mana ia membuat sebuah berita palsu yang menyudutkan para biksu di Plaza Gumga. Tujuannya agar para biksu keluar dari kuilnya dan ia bisa leluasa mengambil emasnya. 사찰을 고발합니다. Di saat yang bersamaan, Vincenzo yang mendapat telepon dari rekannya di Italia yang bernama Luca mengabarkan bahwa seseorang tengah menyelidiki jati diri Vincenzo di Italia. È un coreano. È qualcuno che ficcava il naso nei suoi affari, consigliere. Dan keesokan harinya, Jang Junwoo akan memulai lagi rencananya untuk merobohkan Plaza Gumga. Namun kali ini ia akan menggunakan orang yang handal seperti yang digunakan ayahnya dahulu. Tidak lagi menggunakan N Company yang mana saat ini mereka telah membuka sebuah agen perjalanan di Plaza Gumga. Vincenzo yang melihat keberadaan mereka memintanya untuk bekerja dengan tenang. 먹고 살아. 알았어? 이 건물에 있었어? Selanjutnya, Vincenzo menemui Hong Cha-yun dan memberikan laporan investigasi dari penyidik. Dari rekaman CCTV, diketahui para korban telah diikuti sebelumnya. Dan di akhir video, ditemukanlah sesuatu yang janggal. Mobil yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba keluar dari terowongan dalam keadaan lecet. Dan dalam hasil visum forensik, ditemukan bekas luka kecil di leher para korban. Melihat semua bukti yang ada, begini cara Vincenzo mengabarkan kejadian waktu itu. 사무장님, 뒤로 조금만 더 돌려볼까요? 네, 추돌 자국이 있네요. 들어갈 데는 없었어요. 최소 2명 이상일 겁니다. Dan setelah mendalami hasil investigasinya, disimpulkanlah pelaku peledakan karantina peneliti, kematian jaksa, Dr. Jill, dan 4 orang itu dilakukan oleh orang yang sama dan juga diperintahkan oleh orang yang sama, yaitu Babo. Dan untuk membuat Babo keluar dari sarangnya, mereka pun berencana akan mengejek mereka di depan umum, kemudian mengancam mereka. 바보는 킬러와 근접해 있을 겁니다. 조롱부터 함께 준비해보죠. Sementara itu, di firma hukum Musang, pengacara Choi telah merampungkan rencana perubahan Plaza Gumga dan pembatalan kompensasi kimia bubble. Dan itu membuat Jang Junwoo berjanji akan memberikan balasan yang setimpal untuk kinerja bagusnya. Keesokan harinya, rencana Vincenzo pun mulai dilakukan. Dengan bantuan para penghuni plaza, dengan menggunakan topeng, mereka mulai mengejek satu persatu, mulai dari pengacara Choi hingga direktur Jangan Seo. 이 법을 다루는 Namun hal itu ternyata sangat mudah dibaca oleh Jang Junwoo, di mana ia mengetahui bahwa hal itu hanya untuk memancing dirinya keluar. Dan berhenti sampai di situ, Vincenzo pun kemudian melanjutkan rencana keduanya, yaitu dengan mengancam mereka satu persatu. Bersamaan dengan kabar pengancaman itu, identitas Vincenzo pun akhirnya berhasil diungkap oleh Jang Junwoo, mengetahui bahwa ia adalah seorang konsilieri yang ditakuti di Italia. Mendengar itu membuat Jangan Seo ketakutan, namun tidak bagi Jang Junwoo, di mana ia semakin bersemangat untuk menghadapi Vincenzo. 마피아 최고의 콘실리에리라는 말이죠. 잠깐만 그러면 고의 의미로 남기는 이니셜입니다. 그냥 죽여야지. 나 되면 우리가 죽어. Di sisi lain, Hong Cha-yun dan Vincenzo kedatangan Jaksa Jung yang berniat untuk turut serta dalam mengusut kasus kematian Dr. Jill yang ditangani oleh Hong Cha-yun. Namun Vincenzo menolaknya bahwa kejaksaan tidak bisa dipercaya. Di malam harinya, Jang Junwoo merencanakan pembunuhan atas Vincenzo. Dan saat yang bersamaan, Hong Cha-yun mendapat telepon dari Jang Junwoo untuk menemuinya di sebuah kafe di Plaza Gumga. Sesaat Hong Cha-yun pergi, secara diam-diam Vincenzo dan Pak Nam membuat sebuah rekaman siaran langsung yang menggambarkan proses kejadian meninggalnya 4 korban yang dinyatakan bunuh diri. 진실을 밝힐 예정입니다. 납치를 당한 것으로 추정되는 것입니다. Mana itu dimaksudkan untuk memancing pelaku ke lokasi kejadian. Dan setelah rekaman live itu selesai, Vincenzo pun sesegera mungkin menuju ke lokasi kejadian. Dan Junwoo yang menonton rekaman itu seketika menyuruh anak buahnya menuju ke lokasi kejadian. 플라자로 오지 말고 양동 굴다리로 가. Saat yang bersamaan, di Plaza Gumga kedatangan para lintah darat yang baru yang mengancam mereka untuk segera pergi dari Plaza Gumga. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka hingga akhirnya
Tak yang seorang tukang jahit ternyata mempunyai kemampuan bertarung yang sangat hebat hingga membuat para lintah darat pergi dalam keadaan terluka. Di sisi lain, Hong Cha-yun yang telah menemui Jang Junwo tiba-tiba mendapat kabar bahwa Vincenzo pergi seorang diri untuk memancing pelaku pembunuhan di tempat kejadian. Mendengar kabar itu, Hong Cha-yun pun segera pergi bersama Jang Junwo, juga Pak Nam dan Pak Lee. Di sebuah terowongan bawah tanah, Vincenzo yang didatangi oleh 3 orang pembunuh anak buah dari Jang Junwo mencoba mengintimidasi mereka, hingga inilah yang terjadi. Vincenzo akhirnya berhasil mengalahkan para pembunuh, mengambil ponselnya dan mendapati sebuah kontak bernama direktur. Kemudian mulai menginterogasi salah satu di antara mereka. Namun hingga Hong Cha-yun dan lainnya datang, pembunuh itu tidak juga mau buka mulut. 회장님이 누굴 말하는 거야? Hong Cha-yun yang takut Vincenzo terluka seketika itu berlari memeluknya. 놀랬잖아요. Jang Junwo yang melihat itu tersimpan kekesalan yang sangat mendalam. Sambil menatap Jang Junwo, Vincenzo mengatakan bahwa ia telah mengetahui siapa bos yang sebenarnya. 알아냈어요. Akankah identitas Jang Junwo akan segera terbongkar? Simak ceritanya di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat santuy yang penasaran bagaimana kelanjutannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.